Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Zulkarnain. Tetap selalu stay tune di channel saya ya, Zulkarnain Mukhtar. Baik teman-teman semua, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas soal IPS yang berhubungan dengan soal AKM kelas 8 semester 1. Ya teman-teman, simak terus video saya sampai selesai. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan yang sempurna. Sebelum kita memulai pembahasan ini, buat teman-teman, jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, agar saya terus bersemangat memberikan video-video terbaru yang bermanfaat buat teman-teman semua. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Pada pembahasan soal AKM ini, itu pada pembelajaran IPS kelas 8 semester 1 dengan materi pada bab 1 tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Nah, coba perhatikan pada gambar berikut, kita mulai dari nomor pertama. Kerjakan soal di bawah ini dengan jawaban yang paling tepat. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya membahas 5 soal berupa soal objektif. Ya, sebenarnya soalnya banyak, tetapi saya hanya membahasnya hanya 5 soal saja. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa saya membahas lagi. Baik, langsung kita perhatikan nomor 1. Pertanyaannya, perhatikan peta ASEAN di bawah ini. Nah, sekarang kita perhatikan pada peta ini adalah peta Asia Tenggara, peta negara ASEAN. Ya, pada peta ini ada garis merah. Ini yang garis merah ini sebelah utara. Garis merah yang di bawah ini adalah sebelah selatan. Dan garis merah yang di pinggir sini ini namanya di sebelah barat. Kemudian di sebelah sini itu juga seharusnya kalau di peta di sebelah sini sebelah timur. Tetapi di peta negara ASEAN ini di sini juga termasuk bagian barat. Nah, setelah kita perhatikan di sini ada peta Indonesia. Ada 10 negara ASEAN di sini: Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, Myanmar, Vietnam. Ya. Ada 10 negara di negara ASEAN. Nah, jadi bagaimana cara menjawab soalnya? Kita perhatikan dulu sesuai dengan langkah-langkah. Disuruh perhatikan, sudah kita perhatikan. Ternyata negara-negara ASEAN sudah lengkap di peta ini. Ini sumbernya dari Google.com. Pertanyaannya, jika melihat peta di atas, pernyataan yang benar adalah. Setelah kita melihat ini, pernyataan benar adalah, saya bacakan dulu ABC-nya ya teman-teman. Yang pertama, yang A, secara astronomis kawasan Asia Tenggara terletak di 29 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Australia dan Selandia Baru. Yang B, secara astronomis kawasan Asia Tenggara terletak di 29 derajat lintang utara sampai 93 derajat lintang utara. Sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Cina. Yang C, secara astronomis kawasan Asia Tenggara terletak di 11 derajat lintang utara sampai 93 derajat lintang utara. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Bangladesh. D, secara astronomis kawasan Asia Tenggara terletak di 29 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan.
di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Nah, dari pernyataan ini tentunya teman-teman kan bingung ini jawabannya apa yang sebenarnya. Maka terlebih dahulu kita harus tahu dulu letak astronomis ASEAN, ya. Terlebih dahulu kita harus tahu dulu letak astronomis ASEAN, ya. Kalau kita sudah mengerti letaknya, maka kita akan mudah untuk menjawab soal ini, ya. Pelajari dulu letak astronomisnya. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Secara astronomis, kalau yang A itu terletak di 29 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. 29-nya sudah benar. Kemudian 11 derajat lintang selatan juga sudah benar. Nah, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Australia dan Selandia Baru. Selatan yang mana sih? Nah, di sini selatan. Katanya di sebelah selatan ini berbatasan dengan Australia dan Selandia Baru. Ternyata tidak. Di sini dituliskan di sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Nah, berarti nomor 1 bukan. Kemudian nomor 2, kita perhatikan ini 29 lintang utara masih benar. Kemudian 93 derajat lintang utara, masih lintang utara lagi, salah, ya. Karena di sini tidak ada 23 derajat lintang utara, tidak ada. Yang ada di bawah sini, selatan. Nah, nomor 2 yang B-nya ini jawabannya tidak mungkin benar juga. Tidak mungkin benar, berarti salah, ya. Kita lanjut ke yang ketiga. Secara astronomis, nah kita perhatikan ini aja, 11 derajat lintang utara. Dari sini aja ada 29, berarti sudah salah, ya. Tak usah kita bahas, sudah jelas salah. Kemudian yang D, kita perhatikan ini 29 derajat lintang utara, ini udah benar. Kemudian 11 derajat lintang selatan juga sudah benar, berarti ini udah benar. Kemudian kita baca selanjutnya, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Nah, di sini disebutkan di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Timur sebelah sini, ya. Timur. Di sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Ternyata ini benar. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah D. Ya, jawaban yang benar itu ada D. Jadi begitulah kira-kira soal AKN. Dia memberikan sebuah gambaran, kemudian kita menganalisa dari gambar yang kita lihat, kemudian kita cocok dari gambar yang kita lihat ini, kita membuat sebuah pernyataan. Pernyataan yang kita buat adalah pernyataan yang benar sesuai dengan gambar. Jadi dari pilihan objektif ini, jawaban yang benar tadi adalah D, ya, sesuai dengan apa yang disajikan oleh data yang diberikan oleh soal tadi. Jadi jawabannya yang benar D. Nah, kita lanjut ya. Soal yang kedua. Siap ya? Soal yang kedua ini, pertanyaannya, lakukan analisis mengapa mayoritas penduduk ASEAN bekerja di bidang pertanian jika dihubungkan dengan letak geografis. Nah, pertanyaan ini kalau sebuah soal itu sangat hot. Hot itu artinya berpikir berat, berpikir kritis. Kita diminta untuk berpikir kritis. Kalau letak geografis tadi, letak berdasarkan suatu wilayah. Sedangkan astronomis itu letak berdasarkan garis lintang dan bujur. Itu bedanya, ya. Baik, kita lanjut. Ini pilihannya, pilihan objektifnya A, B, C, D. Saya bacakan dulu. Pilihan yang A, tingkat curah hujan ASEAN yang cukup tinggi ditambah dengan dilalui angin muson cocok untuk, ini masih ada sambungannya, mohon maaf ya, cocok untuk pertanian. Itu pilihan yang pertama. Kemudian pilihan yang B, ASEAN beriklim tropis dan subtropis yang dilalui oleh angin muson yang sangat bagus untuk bidang pertanian. Kemudian pilihan yang C, iklim
ASEAN tropis, maka sinar matahari akan terus menyinari negara-negara ASEAN. Hal ini dimanfaatkan penduduk untuk bertani dan bercocok tanam. Itu pilihan yang C. Kemudian pilihan yang D-nya, tingkat kelembapan udara ASEAN rendah. Hal ini disebabkan adanya penguapan tinggi pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya hujan, cocok untuk tanaman. Ya. Jadi disuruh kita tadi menganalisis soalnya. Ini tadi soalnya, lakukan analisis mengapa mayoritas penduduk ASEAN itu selalu bekerja di bidang pertanian. Jika dilakukan dihubungkan dengan letak geografis. Ya. Kemudian kita bahas ya, tingkat curah hujan ASEAN yang cukup tinggi ditambah dengan dilalui angin muson cocok untuk pertanian. Kira-kira ini benar atau tidak pernyataannya? Tingkat curah hujan ASEAN ini tidak begitu tinggi karena ASEAN itu iklimnya tropis, ada musim kemarau juga ada musim penghujan, jadi tidak terlalu tinggi. Jadi untuk A kita lewatkan. Yang B, ASEAN beriklim tropis dan subtropis. Ya benar. Kemudian dilalui oleh angin muson yang sangat bagus untuk pertanian. Kira-kira jawaban B ini benar atau enggak? Ya. Kita coba lanjut yang ke C. Iklim ASEAN tropis. Ya benar. Maka sinar matahari akan terus menyinari negara-negara ASEAN. Hal ini dimanfaatkan penduduk untuk bertani dan bercocok tanam. Ya, kalau kita pilihan yang B ini tadi, angin tidak ada hubungannya dengan bercocok tanam, kecuali angin ini bisa menghasilkan hujan, kemudian dia lengkap dengan sinar matahari, baru cocok. Ya, kalau yang C ini tadi sudah mendekati iklim tropis benar, kemudian sinar matahari ada, kemudian dimanfaatkan penduduk untuk bertani, ya, dan bercocok tanam. Kalau yang D, tingkat kelembapan udara ASEAN rendah. Nah, ini tidak, ya, di sini aja udah salah. Ya, jadi jawaban yang benar itu adalah iklim ASEAN tropis benar, maka sinar matahari terus menyinari negara-negara ASEAN. Ya benar. Hal ini dimanfaatkan penduduk untuk bertani dan bercocok tanam. Jadi namanya kita menganalisis itu sangat berat. Kita harus tahu dulu iklim di ASEAN itu ada apa aja. Nah, ya, setelah tahu iklimnya, kemudian kegiatan penduduk itu banyaknya di bidang apa? Bidang pertanian, ya. Kalau di ASEAN ini. Kemudian ada tak yang subtropis? Ada, benar. Seperti pernyataan yang kedua ini, subtropis ada. ASEAN punya negara yang memiliki iklim subtropis, ada satu negara, ya. Seperti itu ya, cukup berat ya. Namun kalau kita bawa santai, kita selalu membaca-baca soal, membahas soal, yakin untuk kegiatan AKM ini bisa dikerjakan dengan mudah kalau kita sering berlatih. Kita lanjut. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga ini disajikan sebuah data berupa tabel, ya. Sebuah data berupa tabel. Di sini ada penduduk ASEAN di tahun 2015. Ini datanya. Kemudian pendapatan per kapita negara-negara ASEAN di tahun 2015. Nah, kalau jumlah penduduk kita sudah tahu ya, jumlah penduduk. Kemudian pendapatan per kapita ini apa? Pendapatan per kapita ini adalah pendapatan yang dihitung per tahun. Nah, kita perhatikan di sini ya. Negara Indonesia itu jumlah penduduk yang tertinggi, ada sekitar 255,5 juta jiwa. Nah, itu Indonesia yang paling tertinggi. Kemudian kita lihat yang paling terendah adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam 0,4 juta jiwa. Nah, kita perhatikan di sini sesuai urutannya: Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand, Myanmar, Malaysia, Kamboja, Laos, Singapura, Timor Leste, dan Brunei Darussalam. Itu berdasarkan jumlah penduduknya, ya. Dari 11 negara ASEAN ini sudah dilampirkan data penduduknya. Nah, kita perhatikan di sini pendapatan per kapita, artinya pendapatan per tahun dari negara ASEAN yang paling tertinggi adalah Singapura dengan jumlah 52,888 US dollar.
ya. Kemudian pendapatan yang terendah, ini yang tertinggi Singapura, yang terendah adalah Kamboja, 1,158 US dollar per tahun. Jadi tingginya kesenjangan ekonomi antar negara ASEAN dapat diukur dari ketimpangan produk domestik bruto dan per kapita. Nah, kita perhatikan saja. Kalau misalnya suruh perhatikan tabel, kita perhatikan di sini ada jumlah penduduk, di sini ada pendapatan per kapita. Kita lihat yang tertinggi, kita lihat yang terendah. Begitu ini juga jumlah penduduknya. Sumber dari Google.com. Nah, kita baca pertanyaannya. Jika melihat tabel jumlah penduduk dan pendapatan ASEAN pada tahun 2015, maka pernyataan yang paling tepat adalah, nah, kalau pernyataan ini kita yang mengambil kesimpulan dari data yang disajikan. Setelah kita lihat, kita berpikir bagaimana sih kesimpulan yang benar dari opsi pilihan A, B, C, dan D. Nah, kita baca dulu soalnya. Yang A, negara Indonesia memiliki kesejahteraan penduduk yang paling bagus. Yang B, negara dengan tingkat kesejahteraan yang paling rendah, yaitu Vietnam. C, jumlah penduduk yang tinggi akan berpengaruh terhadap pendapatan per kapita penduduknya. Yang D, sebagian negara dengan jumlah penduduk tergolong rendah memiliki pendapatan per kapita yang tergolong tinggi. Nah, kita pahami dulu kalimatnya, ya. Kalau tidak kita pahami, kita tidak tahu jawabannya. Kalau kita cari di buku paket, ini jawabannya tidak ada, karena ini adalah menganalisa. Nah, kita analisa yang pertama, yang A. Negara Indonesia memiliki kesejahteraan penduduk paling bagus. Nah, kalau kesejahteraan tentu pendapatan per kapita. Dibilangnya Indonesia paling bagus, ternyata Indonesia ini ada di urutan nomor 5. Yang bagus itu adalah Singapura. Berarti dari data yang diberikan, pernyataan yang A tertolak. Ya, Indonesia itu kesejahteraannya nomor 5 di negara ASEAN. Nah, kita lanjut yang B. Negara dengan tingkat kesejahteraan yang paling rendah, yaitu Vietnam. Nah, kita lihat Vietnam ini ada urutan ke-7. Yang terendah itu adalah Kamboja. Ya, berarti pernyataan ini salah, ya, sesuai datanya salah. Kemudian yang C, jumlah penduduk yang tinggi akan berpengaruh terhadap pendapatan per kapita penduduknya. Kita lihat Indonesia paling tinggi penduduknya. Apakah pendapatan per kapita tinggi? Ternyata tidak. Kemudian Filipina yang nomor 2, penduduknya tinggi. Apakah pendapatan per kapitanya tinggi? Kita lihat mana Filipina. Nah, Filipina malah jatuh ke nomor 6. Ya, ternyata tidak. Ya, pernyataan yang C ini tertolak. Jumlah penduduk yang tertinggi akan mempengaruhi terhadap pendapatan per kapita penduduknya, itu salah. Ya, jumlah penduduk belum tahu bisa mempengaruhi apakah pendapatan per kapita itu jadi tinggi, belum tahu, ya. Kita lanjut yang ke D. Opsi yang ke D ini, sebagian negara dengan jumlah penduduk tergolong rendah memiliki pendapatan per kapita tergolong tinggi. Nah, berarti kita harus menyimpulkan dari semua ini. Katanya di sini pernyataannya sebagian besar, sebagian negara, berarti sebagian negara, nggak semua loh. Sebagian negara jumlah penduduk tergolong rendah memiliki pendapatan per kapita tinggi. Ya, kita lihat yang Brunei Darussalam aja lah. Brunei Darussalam ini penduduknya paling rendah, 0,4 juta jiwa. Nah, kita lihat pendapatan per kapitanya di urutan nomor berapa. Nah, ternyata Brunei Darussalam itu urutan yang kedua. Ya, jumlah penduduknya rendah, tetapi pendapatan per kapitanya tinggi. Urutan nomor 2. Ya. Jadi kalau sesuai dengan pernyataan yang D ini, sebagian negara memiliki jumlah penduduk tergolong rendah, pendapatan per kapita tinggi. Ini benar. Ya, contohnya ini. Brunei Darussalam 0,4
pendapatan per kapitanya nomor 2. Kita bandingkan dengan negara ASEAN. Ya, itu benar. Kemudian ada lagi negara apa nih? Kayak Singapura. Singapura ini jumlah penduduknya itu terendah nomor 3. Ya, nomor 3 setelah Brunei Darussalam, Timur Leste, itu Singapura terendah. Penduduknya 6,0 juta jiwa, ternyata pendapatan per kapitanya itu nomor 1 di negara ASEAN ini. Ya. Jadi jawaban yang benar itu D. Ya, cukup berpikir kritis ya, cukup berpikir kritis. Jadi makanya sebelum kita menjawab soal itu, saya ingatkan kembali buat teman-teman semua, jangan terburu-buru untuk menjawabnya. Nah, kita memang betul-betul kita berpikir itu secara pelan-pelan, ya, baru bisa kita menemukan jawabannya. Ya, kita cari pun jawaban di buku mana, ini tidak ada, karena ini soal AKM ini mengajak kita berpikir, kita menganalisis, cukup berat, ya, hot sekali soalnya. Ya, seperti itu. Nah, masih ada 2 soal lagi, kita lanjutkan ke nomor 4. Nah, perhatikan teman-teman, nomor 4 ini ada sebuah data yang disajikan, kita baca dulu soalnya. Ni dan Suci saat belajar mata pelajaran IPS dengan materi negara ASEAN menemukan data seperti berikut ini. Ini ada data disajikan dari 10 negara, mulai dari Brunei Darussalam, dan Filipina, Indonesia, dan Kamboja. Di sini ada letak lintang dan bujur. Ya, ini letak lintang dan bujur. Kemudian iklim mataharinya itu tropis. Nah, di Myanmar ini subtropis, ya, ada tropis dan subtropis. Kemudian Kamboja tropis. Jadi dari ASEAN itu semuanya iklimnya itu tropis. Hanya satu negara, Myanmar, juga memiliki iklim subtropis. Kemudian posisi negara dari Indonesia. Kalau Brunei Darussalam posisinya dari Indonesia itu utara. Rata-rata kalau kita lihat di sini utara semua. Jadi bagian atas ya. Kecuali Myanmar ini utara atau barat laut. Kemudian Kamboja juga di utara Indonesia. Ya, kalau kita lihat negara Indonesia, negara yang lain ini posisinya semuanya di sebelah utara Indonesia. Nah, kita sudah perhatikan data yang disajikan ya dari Ani dan Susi ini saat dia belajar IPS, itu dia menemukan materi negara ASEAN itu menemukan data seperti ini. Nah, pertanyaannya setelah ini soalnya, ini pertanyaannya, kesimpulan hasil diskusi mereka berdua yang paling benar adalah, wah berat ini, mereka yang diskusi, kita yang disuruh mengambil kesimpulan, kan berat itu. Seharusnya dia yang diskusi, dia yang ngambil kesimpulan, tetapi di soal AKM ini orang yang diskusi, kita yang mengambil kesimpulan. Berarti kan itu berat cara berpikirnya. Nah, kita lanjut saja biar tak bosan ya, kita lanjut. Ini ada opsi A, B, C, D. Saya bacakan dulu. Yang pertama, jumlah negara ASEAN yang berada di utara dan barat laut Indonesia sebanyak 5 negara. B, sebagian besar negara ASEAN termasuk iklim tropis karena secara astronomis masih dalam wilayah 23,5 derajat lintang utara sampai 66 derajat lintang selatan. C, negara ASEAN yang wilayahnya sebagian tidak memiliki iklim tropis adalah Myanmar. D, negara yang berada di belahan bumi selatan sebanyak 2 negara. Nah, ini sulit ya. Kita sudah membaca opsinya, kemudian kita harus mengambil kesimpulan ya. Ambil kesimpulan dari opsi ini. Nah, ini juga sulit, ini saya juga sulit ini untuk menemukan jawabannya. Kita bahas saja satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, jumlah negara ASEAN yang berada di utara dan barat laut Indonesia sebanyak 5 negara. Katanya utara, ini utara. Ada 5 katanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, malah 8. Berarti pernyataannya belum, atau kesimpulannya kalau dibilang 5 negara itu salah. Salah. Ternyata di sebelah utara Indonesia itu ada 8 ya. Kemudian yang B,
seperti yang A tadi bukan jawabannya itu. Yang B, sebagian besar negara ASEAN termasuk iklim tropis, karena secara astronomis wilayah termasuk ke dalam 23 derajat lintang utara dan 66 derajat lintang selatan. Nah, ya, 23 derajat ini tadi kita sudah membahas ya di soal pertama. Itu posisi ASEAN itu berada di posisi 29 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Itu dia ya, yang kita bahas di soal pertama tadi. Nah, kalau di sini dikatakannya 23 derajat, 23,5 derajat. Berarti tadi 29. Berarti ini pernyataannya salah. Tadi 11 derajat, ini malah 66. Berarti kan salah. Tidak sesuai dengan data. Nah, kita lanjut yang C. Negara ASEAN yang memiliki, ulangi lagi. Negara ASEAN yang wilayahnya sebagian tidak masuk iklim tropis adalah negara Myanmar. Benar nggak Myanmar tidak masuk iklim tropis? Nah, kalau kita perhatikan semuanya ini tropis, kecuali Myanmar itu ada iklimnya ada dua, tropis dan subtropis. Jadi pernyataan ini tidak termasuk iklim tropis, itu adalah Myanmar katanya. Ya benar. Ya, Myanmar itu ada tropis dan subtropis. Jadi dia tidak termasuk ke dalam tropis tok aja, tapi tropis dan subtropis. Jadi jawabannya ini benar. Coba kita baca dulu yang kelima. Ya, ini tadi kita tandai dulu ya, C. Kita coba baca nomor 5. Negara yang berada di belahan bumi selatan sebanyak 2 negara. Nah, di sini tidak ada bagian selatan, semuanya utara dan Indonesia. Sebanyak 2 negara, berarti salah. Jadi jawaban yang tepat itu adalah jawabannya C. Negara ASEAN wilayahnya sebagian tidak masuk iklim tropis adalah Myanmar. Jadi sebagiannya masuk tropis, sebagiannya lagi tidak masuk tropis. Jadi itu jawabannya Myanmar. Nah, benar. Jawabannya C. Nah, cukup berat ya, sudah berapa waktu kita lewati. Ya, kita coba lanjut nomor terakhir ya, nomor 5. Di nomor 5 ini ya, kita disuruh membaca. Baca pernyataan berikut. Kita diberikan sebuah teks berupa bacaan ya, berhubungan pembelajaran IPS. Disuruh kita memahami dulu teks. Nanti di bawah baru teks ini ada soal yang diberikan. Nah, kita baca dulu teksnya. Nah, silakan disimak ya. Kawasan Asia Tenggara seringkali terjadi perubahan iklim yang sulit diramalkan. Hal ini terjadi karena terjadi kesalahan tata kelola lahan serta perilaku masyarakat yang memicu pemanasan global. Akibat perubahan iklim seringkali menimbulkan bencana yang merugikan dan membawa korban jiwa. Dalam usaha menangani bencana yang terjadi di kawasan ASEAN dilakukan secara bersama-sama. Sebagai contoh, ketika Indonesia mengalami kebakaran hutan, maka Malaysia dan Singapura memberikan bantuan untuk memadamkan kebakaran tersebut. Nah, kita baca, kita pahami dari teks yang kita baca. Kita lanjut ke pembahasannya. Nah, ini seperti apa lagi ya pembahasannya? Ya, kita coba baca soalnya. Terkait dengan bencana alam dan faktor iklim yang berpengaruh seperti pada pernyataan di atas adalah. Jadi dalam opsi A, B, C, D ini ya, kita lihat ya, jawaban yang benar itu seperti apa ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, di sini ada seperti kolom ya, kolom, tetapi di sini tidak dibuat kolom, tentunya kita bingung ya. Kalau tidak dibuat kolom itu kita bingung, tapi kita lihat dulu opsi jawabannya ini seharusnya berupa kolom, tetapi kenapa sih soalnya tidak dibuat kolom?
itu tujuannya adalah supaya pemikiran kita itu membingungkan pemikiran. Namanya juga berpikir hoax, ya. Tentu kita dibuat bingung, tapi jika kita pahami soal itu ternyata mudah. Nah, di sini ada bencana alam. Bencana alam ini di bawah ada kekeringan, badai topan, kebakaran hutan, banjir, itu berupa bencana alam. Ini judulnya di sini. Kalau kita buat kolom. Kemudian faktor iklim. Faktor iklim yang berpengaruh, ya. Faktor iklim yang berpengaruh itu misalnya kekeringan, memanasnya, ini ada sampai ke bawah. Kemudian negara ASEAN, berarti yang diceritakan di sini negara ASEAN itu negara apa sih? Dia negara Indonesia, Myanmar, Thailand, ya, Filipina, ya kan? Jadi setelah kita membaca pernyataan di atas terkait dengan bencana alam dan faktor iklim yang berpengaruh seperti pernyataan di atas, lalu di sini disajikan option A, B, C, D. Kira-kira jawaban yang tepat dari pernyataan di atas itu yang mana, ya? Kita baca yang A, itu bencana alam berupa kekeringan, iklim yang berpengaruh itu memanasnya permukaan air laut dari Laut Pasifik bagian timur. Kemudian di sini negaranya itu negara Indonesia. Kemudian bencana alam yang B-nya, pilihan yang B, bencana alam berupa badai topan, Nargis. Kemudian faktor iklim yang berpengaruh yaitu tekanan udara, karena ada badai topan kemudian terjadi tekanan udara, itu berada di negara ASEAN, negara Myanmar, ya. Kemudian opsi yang C ini, bencana alam berupa kebakaran hutan. Faktor iklim yang berpengaruh itu berpengaruh pada saat musim kemarau. Kemudian negara ASEAN yang terjadi kemarau itu Thailand. Kemudian pilihan yang D ada bencana alam berupa banjir. Kemudian faktor alam berupa curah hujan yang tinggi, itu negara Filipina, ya. Nah, dari pernyataan itu kita dibuat bingung lagi, ya, dibuat bingung, ya. Jadi kita harus tahu dulu. Nah, jadi makanya kita harus banyak membaca negara-negara ASEAN itu, apa-apa saja bencana alam yang ada di negara ASEAN, kemudian faktornya apa, kita harus baca dulu. Tapi kalau kita nggak pernah membaca tentang negara ASEAN, ini dijamin jawabannya kita nggak bakal tahu jawabannya yang mana. Kita contohkan yang A, kekeringan, bencana alam berupa keringan, benar. Kemudian faktor iklim yang berpengaruh yaitu memanasnya permukaan air laut di bagian timur. Kalau kekeringan, kok permukaan air laut, ya? Kok permukaan air laut yang memanas, itu tidak mungkin. Rasanya tidak mungkin. Kalau kekeringan tentu biasanya itu di daratan. Kalau kering, kalau di laut itu dia tidak akan pernah kering, ya. Kemudian negaranya itu di Indonesia. Nah, pernyataan yang nomor 1 ini salah, ya. Kalau kekeringan seharusnya itu berada di daratan, bukan di lautan, ya. Kemudian kita lanjut yang B, badai topan Nargis, ya, Nargis itu berupa bencana alam. Faktor yang sangat berpengaruh itu tekanan udara, terjadinya tekanan udara, ya benar, terjadi tekanan udara memang benar. Kalau badai topan itu tekanan udara itu terjadi, ya. Kemudian negaranya Myanmar, ya, kalau sesuai dengan pengalaman yang saya sudah pernah membaca, itu di Myanmar itu memang ada badai topan dan tekanan udara ini benar, ya. Tapi apa kita langsung pilih B saja? Tunggu dulu, masih ada opsi C, D. Coba kita bahas dulu, ya. Mana tahu yang C dan D ini lebih benar jawabannya. Kemudian bencana alam berupa kebakaran hutan, ya. Kemudian faktor iklim yang berpengaruh yaitu terjadi pada musim kemarau, benar. Kalau kebakaran hutan ya biasanya terjadi di musim kemarau, benar ini. Kemudian negara ASEAN-nya adalah negara Thailand. Oh, berarti di pernyataan ininya salah, ya. Kalau Thailand ini tidak pernah terjadi kebakaran, ya. Kalau Indonesia mungkin bisa jadi sering terjadi kemarau, ya, kebakaran, tetapi di negara Thailand ini tidak. Berarti opsi C ini tertolak, tidak ternyata, ya. Kemudian yang D, bencana alam berupa banjir.
Kemudian faktor alam yang berpengaruh itu curah hujan tinggi. Ya benar, kalau curah hujan tinggi secara otomatis akan terjadi bencana alam berupa banjir. Kemudian negaranya adalah negara Filipina. Nah, Filipina ini tidak ada terjadi banjir ya, meskipun curah hujannya cukup tinggi, tetapi di negara Filipina ini tidak ada terjadi banjir ya. Ini juga pernyataannya tertolak, C dan D. Jadi kesimpulannya ya, badai topan Nargis itu terjadi di Myanmar, yaitu faktor iklim yang berpengaruh terjadinya tekanan udara. Nah ya, sulit nih ya kalau kita belum membaca, belum memahami, jawaban sulit. Tapi kalau kita sudah membaca ini menjadi mudah. Nah jawabannya itu adalah B ya. Kalau kita bahas-bahas lagi ya, setelah diberikan pernyataan untuk membaca ya, di sini hanya pernyataan. Kalau kita hubungkan dengan jawaban pilihan itu sebenarnya tidak ada hubungannya ya. Maksudnya itu di sini ceritanya tentang kemarau. Kok di bawah jawabannya malah yang benar itu adalah tentang badai ya, sama-sama bencana alam. Jadi makanya memang sangat sulit ya. Setelah kita membaca, ternyata jawaban di bawah itu pernyataannya malah tidak, kalau kita banding-bandingkan malah tak cocok dengan di atas. Tetapi begitulah caranya soal ini benar-benar hot. Nah, jadi seperti itu aja ya teman-teman ya. Anandaku semua, sering-sering berlatih untuk belajar ya, untuk belajar. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup 5 soal saja yang dibahas. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya bisa saya melanjutkan pembahasan ini udah cukup panjang waktunya ya. Cukup demikian yang perlu saya sampaikan. Kita terus belajar ya, kita sukseskan AKM ini ya. Mudah-mudahan sekolah yang mengikuti kegiatan AKM ini ya diberikan nilai yang memuaskan ya. Anak didiknya meskipun sekarang di masa pandemi ya sudah mulai tatap muka ya sebagian. Mudah-mudahan dengan tatap muka bertambah lagi ilmu pengetahuan Ananda semua ya, bertambah lagi pengetahuan dari teman-teman yang sudah menonton video saya sampai selesai. Terima kasih ya. Jangan lupa dukung terus video saya dengan cara subscribe channel saya, like, comment, dan share ya, bagikan ke teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.